Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal furqana fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala man unzila ilaihil Qur'an wa ala alihi wa ashabihi dzawil irfan. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsihi, Iqra'u al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ashabi. Wa fi haditsin akhar, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bi akharin. Amma ba'du. Pemirsa Ahli Hikmah Studio rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas tentang malam nuzulul Quran, yakni malam diturunkannya Al-Quran. Malam nuzulul Quran merupakan sebuah peristiwa penting dalam sejarah umat muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur selama 23 tahun. Peristiwa turunnya ayat pertama Al-Quran ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyendiri atau uzlah di Gua Hira, dan usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu sekitar 40 tahun. Syekh Jalaluddin Asyuti menjelaskan dalam kitabnya, yakni kitab Hasyatus Sawi Tafsir Jalalain, yang berbunyi sebagai berikut: wal hasilu anna Jibrila talaqqahu minal lauhil mahfuz wa nazala bihi ila sama'id dunya fa amlahu lis-safarati fakatabathu fis suhufi ala hadat tartibi wa maqarruha baitul izzah fis sama'id dunya thumma nazala bihi ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi 23 sanatan mufarraqan bihasabil waqa'i'. Fajibrilu amla lis-safarati ibtida'an wa talaqqa anha intihaan. Wal hikmatu fi nuzuli mufarraqan tathbituhu fi qalbih wa tajdidul hujaji 'alal mu'anidin wa ziyadatu imanin lil mu'minin. Jadi yang artinya, kesimpulannya secara garis besar, peristiwa diturunkannya Al-Quran dengan dua proses. Proses yang pertama adalah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Proses yang kedua, Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Baitul Izzah, disampaikan langsung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadinya atau kejadian turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah atau Sama'ud Dunya, langit bumi, ini dinamakan malam Lailatul Qadar. Sedangkan turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah yang dibawa oleh malaikat Jibril, kemudian diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini disebut dengan nama nuzulul Quran.
Dan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Ini berangsur-angsur selama 23 tahun. Apa hikmahnya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai 23 tahun? Syekh Jalaluddin juga menjelaskan, wal hikmatu fi nuzuli mufarraqan tathbitu fi qalbi wa tajdidul hujaji 'alal mu'anidin wa ziyadatu imanil lil mu'minin. Jadi hikmahnya adalah bahwa Al-Quran diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berangsur selama 23 tahun, yaitu supaya Al-Quran ini benar-benar tetap di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tajdidul hujadi, dan juga memperbarui dalil-dalil, tendensi-tendensi untuk menghadapi orang-orang yang menentang terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa itu. Yang ketiga adalah wa ziyadatu imanin lil mu'minin, supaya orang mukmin ini tambah imannya, tambah keyakinannya. Ini diantara hikmah Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Beda dengan kitab sebelumnya, yakni kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Ini diturunkan secara totalitas seketika itu juga. Kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil ini daf'atan wahidah, serentak turunnya. Beda dengan Al-Quran. Apa keistimewaan Al-Quran atas dahsyatnya peristiwa di atas? Jadi Syekh Jalaluddin menjelaskan bahwa Al-Quran adalah segudang hikmah dan keistimewaan, telah menuntun manusia kepada ketakwaan dan juga menuntun manusia kepada keimanan yang baik, yakni melalui Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan juga penjelasan dan juga sebagai petunjuk bagi semua manusia, dan juga sebagai musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan terhadap kitab yang sebelumnya, baik Taurat, Zabur maupun Injil. Bicara mengenai keistimewaan yang ada dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah sebagai syifa'un linnas, obat bagi hati yang sedang sakit, obat bagi hati yang sedang lara, obat bagi hati yang sedang galau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Kami turunkan dari Al-Quran, kata Allah, ma huwa syifa', yaitu obat bagi siapa saja obatnya, wa rahmatul lil mu'minin, dan juga menjadi rahmat bagi orang-orang mukmin. Maka ulama hadis memberikan sebuah komentar dari ayat ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa obat yang paling manjur ada dua. Yang pertama yaitu adalah Al-Quran, yang kedua adalah madu. Dengan tendensi hadis, alaikum bisyifa'aini Al-Qur'ani wal asal. Obat yang paling mujarab yaitu dua. Pertama Quran, untuk obat hati yang sedang galau, untuk obat yang pikiran yang sedang kacau, ini bacalah Quran. Insya Allah akan hilang
akan hilang semuanya dan sendirinya. Madu itu obat yang sifatnya di jasmani kita, di anggota tubuh kita. Misal sakit bagian dalam, maka diobati dan madu. Insya Allah itu akan sembuh. Yang penting yakin terhadap Al-Quran, yakin terhadap dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk keistimewaan yang dimiliki Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan terhadap kitab-kitab yang sebelumnya, yakni kitab Taurat, kitab Zabur, serta kitab Injil. Salah satu contoh bahwa Al-Quran ini sama dengan kitab Taurat. Waktu kitab Taurat itu ada perubahan oleh kaumnya, oleh umatnya, tentang kriteria Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Al-Quran turun dengan dawuh musaddiqan lima ma'hum, bahwa Al-Quran adalah membenarkan terhadap kitab-kitab yang sebelumnya. Terus termasuk keistimewaan yang ada di Al-Quran adalah bahwa Al-Quran itu menjadi sebuah landasan apa saja. Al-Quran ini murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ada dalam syair itu kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'lin wa niyati. Ini untuk menolak pendapat bahwa orang-orang kafir mengatakan Al-Quran itu buatan Muhammad. Am yaqulu naftara 'ala Allahi kadiba, bahwa orang yang paling dusta yaitu adalah orang yang mengklaim, yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah buatan Muhammad. Ayat lain Allah menjelaskan wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fahiyatumla 'alaihi bukratan wa asila. Jadi orang-orang kafir mengklaim bahwa Al-Quran itu ya hanya cerita zaman dahulu kala yang ditulis oleh nenek moyang kita, termasuk Muhammad, katanya. Fahiyatumla 'alaihi bukratan wa asila. Al-Quran itu dibaca pagi dan juga dibaca di sore hari. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menantang terhadap semua orang-orang kafir waktu itu supaya membuatkan satu surat, membuatkan 10 ayat yang sama dengan Al-Quran, baik dalam segi fasahahnya, baik dalam segi balaghahnya, baik dalam segi mantiknya. Mereka tidak bisa. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abadina fa'tu bi suratin min mithlih. Maka coba ketika kalian ragu terhadap Al-Quran yang saya turunkan kepada Muhammad ala abadina fa'tu bi suratin min mithlih, maka buatkanlah satu surat yang sama dengan Al-Quran. Mereka tidak bisa. Kalau tidak puas, kata Allah, undang Tuhan-Tuhan kamu, undang saudara-saudara kamu untuk menandingi Al-Quran. Maka mereka tidak bergeming, tidak bisa untuk menandingi keaslian Al-Quran. Ini diantara keistimewaan Al-Quran. Keistimewaan yang lain adalah bahwa apa saja yang berkaitan dengan Al-Quran ini akan menjadi mulia. Contoh, bulan Ramadan ini menjadi afdhalus syuhur, bulan yang paling mulia, karena di situ ada Al-Quran. Malaikat Jibril termasuk malaikat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena malaikat Jibril tugasnya adalah menyampaikan wahyu, yakni Al-Quran, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang mukmin kita semua menjadi mulia kalau kita langsung berinteraksi dengan Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadisnya, hal ini ada dalam kitab Tibyan yang dikarang oleh Imam Nawawi,
Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Bahwa Allah akan mengangkat derajatnya seseorang. Allah akan mengangkat derajatnya sebuah kaum. Yang mana kaum tadi, yang mana orang tersebut ini mau membaca Al-Quran, mau mengurus Al-Quran, mau mengajarkan Al-Quran, mau memahami isi Al-Quran, dan mau menerapkan isi-isi Al-Quran dalam kesehariannya. Tetapi sebaliknya Allah akan merendahkan derajatnya sebuah kaum, merendahkan sebuah derajatnya seseorang, manakala dia tidak mau ngurus lagi terhadap Al-Quran, manakala dia sudah cuek terhadap Al-Quran, sehingga Al-Quran dilantarkan begitu saja, sehingga Al-Quran tidak pernah dibuka, Al-Quran ditaruh di rumah gak pernah dibaca sama sekali, hanya dibuat pajangan saja. Ini menjadi bahaya. Maka kita selaku umat Islam, muslimin muslimat, mukmin mukminat, mengajak kepada kalian semua supaya lebih semangat untuk membaca Al-Quran, lebih-lebih di bulan Ramadan, karena ini termasuk bulan Al-Quran. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.